Halo teman-teman, balik lagi sama gue, Dinda Angel. Di video kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang seru banget tentang jejak-jejak zaman dulu banget. Zaman dimana belum ada handphone, belum ada internet, pokoknya zaman prasejarah di Indonesia. Penasaran kan, gimana sih nenek moyang kita hidup di zaman itu? Apa aja alat-alat yang mereka gunakan? Dan peninggalan apa aja yang masih bisa kita lihat sampai sekarang? Nah, daripada penasaran, main lasing ulik persatu. Jangan di skip, tonton sampai habis ya. Siapin gue di singin nonton ad. Oke, kita mulai dari zaman yang paling tua dulu, yaitu zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Zaman ini berlangsung kira-kira 2 juta sampai 10.000 tahun yang lalu. Bayangin, 2 juta tahun. Lebih tua dari kakek buyutnya, kakek buyut kita. Nah, di zaman Paleolitikum ini, manusia purba hidup secara nomaden, alias berpindah-pindah tempat. Mereka hidup dari berburu hewan dan mengumpulkan makanan dari alam. Kayak main game survival gitu ya, tapi ini versi nyata. Untuk bertahan hidup, mereka menggunakan alat-alat yang terbuat dari batu yang masih kasar dan sederhana, kayak kapak genggam dan alat serpih. Contoh situs peninggalan zaman Paleolitikum ini antara lain ada di Sangiran, Jawa Tengah, dan Pacitan, Jawa Timur. Di situs-situs ini kita bisa nemuin fosil-fosil manusia purba jenis Homo erectus dan Homo sapiens. Lanjut ke zaman berikutnya, yaitu zaman Mesolitikum atau zaman Batu Tengah. Zaman ini berlangsung sekitar 10.000 sampai 2.500 tahun yang lalu. Di zaman ini, manusia purba udah mulai pinter nih. Mereka udah mulai hidup semi menetap di gua-gua, yang dikenal dengan istilah Abris sus Roch. Nggak cuma itu, mereka juga udah mulai kreatif dalam membuat alat-alat. Nggak cuma dari batu, tapi juga dari tulang. Keren kan? Peninggalan zaman Mesolitikum ini antara lain adalah Kejoken Modinger, yaitu tumpukan sampah kerang yang membuktikan mereka udah mengenal makanan laut. Selain itu, ada juga lukisan dinding gua yang menggambarkan kehidupan mereka, dan tentu aja masih ada kapak genggam sebagai alat andalan. Salah satu situs terkenal dari zaman Mesolitikum ini adalah Gua Ling Leng di Sulawesi Selatan. Di sana kita bisa lihat langsung lukisan-lukisan purba yang keren banget. Chapter 3. Masuk ke zaman Neolitikum atau zaman batu muda, sekitar 2.500 sampai 500 tahun yang lalu. Di zaman ini, manusia purba udah makin cerdas dan kreatif. Mereka udah nggak nomaden lagi, tapi udah hidup menetap dan membangun perkampungan. Yang lebih keren lagi, mereka udah mengenal bercocok tanam dan beternak. Jadi nggak cuma ngandelin alam aja, tapi udah bisa menghasilkan makanan sendiri. Hebat ya? Alat-alat yang mereka gunakan pun udah semakin halus dan bervariasi, kayak kapak persegi, kapak lonjong, dan tembikar. Nah, yang unik nih, kapak persegi ini banyak ditemukan di Indonesia bagian barat, sedangkan kapak lonjong di Indonesia bagian timur. Kayaknya mereka udah punya spesialisasi masing-masing ya. Chapter 4. Dan yang terakhir, kita sampai di zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Sekitar 2.500 tahun yang lalu, sampai masuknya pengaruh di Indonesia sekitar abad ke-4 Masehi. Di zaman ini, manusia purba udah jago banget nih dalam mengolah batu. Mereka membangun bangunan-bangunan besar dari batu, yang biasanya digunakan untuk upacara atau penghormatan kepada leluhur. Bangunan-bangunan ini dikenal dengan nama menhir, dolmen, sarkofagus, dan waruga. Beberapa situs terkenal dari zaman Megalitikum ini antara lain, situs Bada di Sulawesi Tengah, Sumba, dan Pasemah di Sumatera Selatan. Sampai sekarang, bangunan-bangunan batu besar ini masih berdiri kokoh dan menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Seru ya? Outro. Itulah beberapa peninggalan sejarah dari zaman prasejarah di Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Seru kan belajar tentang kehidupan manusia purba di Indonesia? Ternyata nenek moyang kita udah pinter-pinter dan kreatif banget ya dari zaman dulu. Kita patut bangga dan terus belajar dari mereka. Jangan lupa subscribe channel Dinda Angel untuk video-video seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.